It's a wonderful life, so beautiful, it's a wonderful world, so beautiful, and the smile lights up your face like the sun tells me that you found it too. Lalu daya beli, lalu perbedaan antara sebelum pandemi dengan saat ini mungkin bisa digambarkan secara general dulu Pak Darmadi untuk kita semua. Bapak Ibu juga pasti ingin tahu seperti apa update terkini. Ya, mungkin terima kasih Melani, sangat senang bisa hadir di sini dan khususnya di dalam kondisi seperti begini hanya orang-orang yang tanda kutip pintar dan bisa mampu melihat situasi terbaik yang mampu mengambil keputusan terbaik, tentu dengan produk yang terbaik. Mungkin paling gampang kita, karena saya juga awam, semua banyak awam mengenai properti seperti apa saat ini. Saya flashback ya. Keadaan tahun 1998 itu udah 20 tahun lebih itu ya. Itu saat Krismon bukan ya? Iya, Krismon. Dan yang menarik nih, khususnya bagi audiens yang saat ini menonton, di tahun 98 saya tuh masih milenial ya. Sekarang juga masih milenial ya. Tahun 98. Jadi ketahuan umurnya ya Pak? Iya, tahun 98 saya milenial ya. Dan saya juga mengambil keputusan untuk menikah. Dan memang pada saat ketika seseorang ingin menikah ya, banyak hal yang dipikirkan. Namun saya masih ingat orang tua saya mengingatkan saya bahwa jika ada uang sedikit ya, punya uang sedikit, lebih baik investasi properti. Saat ini 2020 jauh lebih baik dibanding tahun 98 ya. Khususnya dalam arti pilihan ya, developer yang ada pada saat ini ya, kemampuan mereka membuat produk yang lebih bagus, demikian juga fasilitas dari bank yang sangat menarik saat ini yang bisa membantu menyicil. Saya masih ingat tahun 98 ketika saya pertama kali ingin membeli properti pertama saya ya, itu suku bunga pinjaman KPR itu sekitar 20%-an ya, 20 sampai 22%. Sangat tinggi sekali ya. Dan waktu itu saya juga lebih ragu ya, karena begitu kita masuk membeli sesuatu, komitmennya panjang. Namun saya bisa share dengan Anda, sebenarnya ketika saya membeli properti pertama saya yang untuk saya pakai, untuk saya tinggal ya, saya bisa melihat ke depan 15 tahun kemudian bagaimana proyeksi harga properti bergerak pada saat itu. Dan ini bisa kita pakai sebagai acuan, karena kalau kita bilang tahun 98 ada sebuah krisis di mana sendi-sendi ekonomi terganggu, tahun 2020 juga hal yang sama. Cuman memang 2020 ini lebih global ya. Waktu 98 mungkin lebih banyak di Asia, tapi hampir mirip. Cuman yang saya mau kasih lihat Anda bahwa properti yang saya beli di tahun 98 ketika 15 tahun kemudian, 10-15 tahun, itu properti naik biasa. Hampir 10 kali lipat daripada harga yang saya beli. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah kalau saya menunda, kalau saya bilang, aduh nggak usah beli deh tahun 98, nanti beli aja di 2002, 2003 ya, saya akan ketinggalan kereta ya, dan akan menjadi lebih sulit bagi saya untuk mendapatkan properti yang bagus. Mungkin saya tetap bisa mengeluarkan biaya yang sama, tetapi mungkin ukuran yang saya dapat mungkin lebih kecil ya. Jadi orang tua saya yang dorong waktu itu Pak? Orang tua ya? Kenapa? Siapa yang dorong waktu itu untuk beli properti? Kan biasanya harus ada pendorongnya tuh ya. Kalau kita yang dorong beli properti. Yang dorong adalah istri saya begitu ya. Oh, calon istri saat itu ya? Ya, calon istri waktu itu karena mobil ya. Tentu kita butuh mobil waktu itu ya, karena kendaraan umum di Jakarta waktu itu belum bagus. Tapi kita beli mobil fungsional aja ya, yang bisa dipakai, yang ngantar ke kantor dan segalanya. Tapi kita nggak seperti anak muda zaman sekarang nih, ya mungkin terpengaruh karena gadget ya, mungkin anak muda sekarang kadang-kadang mau beli sepeda gitu ya, mau beli mobil ya. Zaman saya dulu itu tidak terlalu banyak distraction sehingga bisa terus beli properti. Kan adalah ini hati-hati nih. Ini poin yang paling penting adalah ketika 98 ya, orang semua khawatir seperti kayak saat ini ya, wait and see. Kenapa orang wait and see? Orang wait and see itu karena tidak ada kejelasan. Sampai saat ini orang juga belum punya kejelasan sampai kapan krisis pandemi ini akan berlangsung. Tentu sampai vaksinnya ditemukan. Nah, itu ya. Nah, saya sangat yakin begitu vaksinnya ditemukan ya, kurang lebih mungkin awal tahun depan begitu ya. Harga properti akan naik ketika kepastian sudah terjadi, orang sudah yakin ya, harga akan stabil.
Nah, kenapa orang bilang investasi saat ini menarik sekali, khususnya di semester kedua ini, karena keadaan ini belum stabil, sehingga orang selalu wait and see. Tapi Anda sudah lihat bahwa dunia semua bergerak untuk menemukan vaksin tersebut. Jadi saya selalu sarankan kepada teman-teman, properti adalah sesuatu kebutuhan yang penting ya. Dan memang adalah bedanya properti, ambil contoh ya dengan umpama kendaraan ya. Kalau Anda beli kendaraan, begitu Anda beli kendaraan, begitu Anda terima kendaraan Anda, itu harganya sudah turun. 1 detik berikutnya sudah turun harganya ya. Benar. Itu yang membedakan ya. Begitu Anda kasih tanda jadi saja, belum lunas loh, hanya kasih tanda jadi saja ya, properti itu sudah naik harganya ya. Jangan-jangan hitungannya hitungan hari ya Pak Darmadi ya? Iya, tergantung karena unit yang tersedia ya, yang karena dari unit yang tersedia pun properti-properti itu kan ada yang hadapnya lebih bagus, mungkin size-nya lebih pas ya, itu akan diperebutkan oleh orang-orang, dan orang-orang yang cerdas, yang pintar, mereka akan membuat keputusan di awal, khususnya properti. Tidak ada salahnya dengan properti. Properti bukan sebuah investasi yang jor-joran ya, tetapi properti adalah sebuah investasi kalau yang di hold lama sedikit ya, harganya akan bergerak naik sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Betul. Blue Crystal Summarecon Mutiara Makassar 0823 9495 83 kali